dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Bersama saya kembali ya, Nita Liana yang akan menjadi host pada hari ini. Kita masuk ke bahasan yang dekat dengan masyarakat dan semoga bermakna ya. Hari ini kita bicara mengenai laut dan perikanan. Ini adalah sektor yang dekat sekali dengan masyarakat pesisir dan mungkin bisa dibilang juga potensi terbesar di Indonesia, namun pengelolaannya mungkin belum optimal. Nah, terkait itu kita akan berbincang bersama dengan sosok yang inspiratif sekali. Beliau bahkan dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Beliau merupakan anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB dan juga anggota Komisi B yang membidangi ekonomi dan pembangunan. Langsung saja kita sapa Cak Qodir Haji Muhammad Abdul Qodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini kayaknya Cak Qodir. Alhamdulillah, Pangestu. Pangestu, Cak Qodir. Hari ini gimana nih kita bicara mengenai laut dan juga perikanan. Kalau lagi kumpul dengan para nelayan, apa sebetulnya yang jadi bahasan mereka yang mereka curhatin kepada Pak Qodir? Yang pertama saya ingin sampaikan gini. Sektor ini salah satu masuk 5 besar dari sektor yang ada di Jawa Timur yang menyumbang PDRB, Jatim. Salah satunya itu kan ada perikanan. Pertanian dalam arti luas itu bagiannya adalah perikanan. Baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Di sektor perikanan tangkap memang problemnya luar biasa hari ini. Utamanya di Pantura. Ini karena saya kebetulan dari Dapil Gresik Lamongan, maka sangat sering sekali bersinggungan dengan teman-teman nelayan yang ada di Pantura. Pantura ini para nelayan kita mengalami kesulitan, problem yang luar biasa, kaitannya dengan tata kelola laut, penjagaan ekosistem yang rapuh banget, alih fungsi bantaran pantai yang besar-besaran. Kita tahu ada JP di sana di Gresik itu yang juga berpengaruh luar biasa dan ini menimbulkan atau berdampak pada nelayan kita, utamanya nelayan tangkap ini akhirnya memiliki problem yang sungguh luar biasa. Dan masuknya saya di DPR di Jawa Timur itu salah satunya ingin membawa misi ini sebenarnya. Nah ini Cak, sebelum ke arah sana ya, biar sama-sama paham bedanya nelayan ikan sama pembudidaya ikan ini, atau nelayan tangkap dengan pembudidaya ikan ini apa, biar kita sama-sama makin paham. Jadi kalau nelayan tradisional, nelayan tangkap itu sudah terbiasa dengan mencari ikan di laut. Ya. Dulu memang menjadi primadona, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu ya, itu nelayan tangkap ini lebih unggul daripada nelayan budidaya. Karena lautnya masih terjaga, ekosistem masih terjaga, ekosistem laut ya masih terjaga dan lain sebagainya, sehingga nelayan tangkap atau nelayan tradisional ini ya cukup menggembirakan hasilnya. Tapi di 15 tahun, 10 tahun terakhir ini masifnya industrialisasi, industri masuk, semua industri tidak terverifikasi masuk, pencemaran laut akhirnya timbul. Ada reklamasi dan lain sebagainya. Ada tata kelola pantai yang tidak bersahabat dengan para nelayan tangkap ini yang hari ini lagi menjadi problem mereka. Kalau nelayan budidaya itu memang fokus pada satu varian ikan ya. Dan pastinya akan punya pilihan-pilihan disesuaikan dengan kondisi alam dan kondisi lingkungan hari ini. Masih kalau Gresik, Lamongan, dapil saya itu masih bandeng yang menjadi unggulan.
Di samping ada fanami, ada udang dan lain sebagainya. Itu pembudidaya ikan. Semuanya berada di sektor perikanan. Nah, Cak Qadir melihat kerjasama dua ini bagus atau bagaimana sejauh ini? Jadi sebenarnya dua-duanya mengalami penurunan produksi ya, yang sama, tapi beda problemnya. Kalau di nelayan tangkap ini nanti akan coba kita urai problem-problemnya. Di nelayan di para pembudidaya ikan ini juga mengalami problem utamanya itu pasar yang tidak stabil. Perusahaan-perusahaan pengolahan ikan yang hari ini itu sudah tidak menjadi lagi tumpuan dari budidaya mereka. Nah, ini kan pemerintah mestinya yang harus hadir menjadi fasilitator, mediator atas pembudidaya ikan, sehingga hasil produksi yang tentunya juga hari ini cost-nya tidak sedikit, cost produksinya tidak sedikit itu juga berbanding lurus dengan harga yang akan mereka peroleh dari para industri pengolahan ikan. Nah, ini yang harus terus dijaga. Kalau enggak ya makin turun. Artinya ada biaya produksi yang terus naik, pakan ikan yang terus naik harganya. Banyak nelayan yang utang pakan pulang-pulang ya, Cak Qadir ya. Di antaranya itu. Iya, itu habis dia. panen, impas saja. Iya. Bisa untuk buat bayar pakan, biar bayar untuk tenaga kerja dan lain sebagainya, itu sudah bersyukur mereka. Nah, ini problem-problem yang ada di dunia perikanan kita. Tapi kalau pemerintah rasanya sudah sempat memberikan bantuan. Kalau di Surabaya sendiri ada bantuan kayak mesin, ada juga kayak BBM gitu, benar ya, Cak Qadir ya? Ya, pemerintah artinya sudah ada sih uluran tangan untuk sedikit meringankan pelaku-pelaku perikanan kita ini. Tapi itu belum mengurai problem pokoknya. Itu yang ya masih berupa bantuan alat. Padahal problem pokoknya tidak di situ. Lautnya. Kalau nelayan tangkap pasti problem dengan laut. Iya. Hari ini di Pantura ini para nelayan kita itu sudah mengalami kesulitan yang namanya sandar saja. Kelas mau sandar kapal saja, sandar perahu kecil itu yang alat dia untuk nelayan itu sekarang sudah mulai kesulitan. Karena pantai kita ini sudah sedemikian rupa dieksploitasi untuk kepentingan industri, sehingga para nelayan tradisional ini sudah mengalami kesulitan. Maka kami hari ini saya sedang memperjuangkan agar pemerintah Jawa Timur itu bisa melakukan revitalisasi lokasi sandar kapal atau perahu nelayan tradisional ini, sehingga mereka tidak kesulitan. Sebelum bahas ke kebijakan ya, atau mungkin apa sih kemudian perhatian pemerintah ke depannya itu. Nah, kepingin tahu kalau Cak Qadir lagi kumpul-kumpul sama para nelayan, ada nggak cerita unik Pak yang mungkin mereka ceritakan atau pengalaman unik yang Cak Qadir sendiri saksikan ketika mereka tuh menjalani hidup-hidup sebagai nelayan akhir-akhir ini dengan situasi akhir-akhir ini? Jadi yang sering jadi bahan pembicaraan di tengah-tengah warung kopi para nelayan kita itu hari ini tuh bukan lagi BBM, karena BBM alhamdulillah. Bukan lagi BBM. BBM ini kayaknya suplainya sudah cukup. Artinya mereka merasa lebih mudah lah untuk memperoleh itu. Tapi alat membelinya yang harus diperhatikan, artinya uangnya. Lah seringkali yang jadi obrolan itu mereka ada ketergantungan dengan pemilik modal. Sehingga dia tidak memiliki kemandirian untuk jualan ikan hasil tangkapannya. Karena modalnya sudah dari salah satu orang atau tengkulak besar itu. Sehingga nanti begitu dia mendarat, maka hasil tangkapannya harus dijual ke itu. Nah, maka salah satu alternatif kapan ya pemerintah itu punya koperasi
nelayan, khusus untuk nelayan, sehingga nelayan ini tidak mengakses lagi ke pemilik modal yang kemudian membuat para nelayan tidak merdeka lagi untuk jual tangkapannya. Iya. Ada koperasi nelayan. Kondisi ini dialami semua nelayan? Iya, hampir rata-rata begitu. Karena ya mereka dengan tingginya biaya hidup, kemudian berkurangnya tangkapan, lamanya masa dia harus ngelaut, ini juga problem. Yang kedua, yang paling hari ini jadi pembicaraan itu, ikan ini tidak lagi ada di pinggiran. Ikan ini sudah lari ke tengah semua karena pantai kita yang tempat ikan untuk berkembang biak itu sudah terganggu dengan pembangunan yang industri, ada, dengan pencemaran lingkungan yang makin masif, terumbu karang yang rusak, ekosistem lah laut yang sedemikian rupa. Jadi dia harus ke tengah banget. Akhirnya rawan benturan antara nelayan Gresik, nelayan Tuban, nelayan Madura. Makanya kalau dulu kan ada candaan itu, kalau ada nelayan Tuban kok masuk sampai ke Madura, bilangnya itu ngejar ikan dari Tuban sampai ke Madura, atau ikan dari Madura lari ke Tuban dikejar sampai. Ini saking, kalau dulu 12-13 mil dari pantai mungkin sudah dapat ikan. Hari ini enggak mungkin. Ini ceritanya jadi kayak legenda Surabaya ya pemirsa ya, kan rebutan itu akhirnya ada garis wilayah yang harus dihargai di situ sebenarnya. Itu cerita-cerita hari ini yang menjadi obrolan para nelayan kita, yang nelayan tangkap utamanya itu. Jadi mereka masih ada berputar di masalah modal dan itu adalah yang utama hari ini ya. Untuk nelayan-nelayan yang perempuan, nah kan mungkin pemirsa juga ada yang tahu, ada yang belum tahu bahwa nelayan itu tidak hanya laki-laki, yang perempuan kan juga ambil kerang ya biasanya Cak Qadir ya. Itu bagaimana Anda melihatnya? Kalau di sepanjang yang saya tahu hari ini, ibu-ibu nelayan ini ketika suaminya sebenarnya lebih bergerak di sektor pengolahan hasil tangkap itu. Jadi kalau kayak di Pangkah itu, ujung Pangkah Gresik itu, ibu-ibu ada UMKM yang bergerak di bidang pembuatan produk turunannya ikan. Ada kerupuk ikan, ada macam-macam lah. Itu, dan hari ini UMKM itu sebenarnya sudah relatif tumbuh. Tapi memang lagi-lagi pasarnya yang harus terus kita fasilitasi, kita buka agar produksi turunan ikan, kan tangkapan itu dipilah. Mana yang harus dijual langsung ke pasar atau ke tungkul atau apa itu, mana yang kemudian bisa diolah menjadi produk-produk lain kayak kerupuk, kayak kerang itu dibikin apa, macam-macam. Kerang biasanya kalung tuh Cak Qadir, kreatif-kreatif ya. Itu biasanya ibu-ibu itu lebih di sektor pengolahannya sebenarnya. Ya. Tapi apakah menurun secara kualitas atau mungkin kemakmurannya juga, kesejahteraannya juga? Kualitas produk meningkat. Packagingnya hari ini kalau Mbak Nita main ke ujung Pangkah akan menemukan beberapa produk turunan ikan yang packagingnya sudah tidak kalah dengan jajanan yang diproduk oleh perusahaan-perusahaan besar. Bagus-bagus. Tapi mereka harus punya pasar. Lah, pemerintah ini yang, kalau saya dulu ketika saya di Gresik itu, kami menginisiasi seluruh pasar modern harus menyiapkan etalase untuk produk UMKM kita. Ada tempatnya. Jadi Indomaret, Alfamart, mau apalah, ada menyediakan tempat etalase yang ada di pasar-pasar modern itu, enggak usah sebut merek ya. Di pasar-pasar modern itu untuk tempat UMKM kita menitipkan produk-produknya. Nah, itu salah satu inisiatif kita untuk bisa memfasilitasi para ibu-ibu nelayan ini yang bisa memproduksi turunan dari ikan itu untuk bisa masuk ke pasar-pasar modern. Sedangkan itu tidak atau belum dilakukan oleh semua wilayah di Jawa Timur. Belum. Dan itu beberapa kali saya juga sampaikan itu di Jawa Timur. Coba kalau Jawa Timur yang bikin perdanya, seluruh pasar modern berkewajiban menyediakan
satu gerai atau etalase untuk jualannya atau untuk menampung produk-produk UMKM kita. Insya Allah ya akan semakin tumbuh. Jadi semacam kayak toko khusus hasil UMKM gitu ya, Betul, Cak Qadir ya. Oke, dan untuk para nelayan sendiri dengan kondisi yang seperti ini, Cak Qadir, maka apa kemudian jawaban dari Cak Qadir ketika dicurhatin oleh mereka gitu? Cak Qadir ngomong apa ke mereka pada saat mereka curhat-curhat itu? Yang pertama ya kita tahu problemnya ya. Maka mau ndak mau ya segera pemerintah ini akan kita suarakan kepada Pemprov untuk segera membangun koperasi-koperasi nelayan. Yang itu memang diinisiasi oleh paguyuban nelayan ini. Kemarin saya di Gresik sudah sempat sih bincang-bincang dengan teman-teman HSNI untuk mendirikan sebuah koperasi. Bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi, memudahkan, membantu prosesnya untuk koperasi ini bisa tumbuh. Nanti mau bersinergi dengan Bank UMKM Jatim itu atau bahkan dengan Bank Jatimnya sendiri, monggo. Yang penting ini ada koperasi sehingga mengurangi keterikatan teman-teman nelayan itu dari, saya kok sebutnya enggak enak ya, dari apa ini kalau pinjaman yang mencekik itu. Bukan yang mencekik itu, rentenir. Oh, rentenir. Kirain pinjol, Cak Qadir. Dari rentenir. Ini kalau pinjol tidak sampai masuk ke ruang para nelayan. Belum terlalu masif di kawasan-kawasan nelayan itu. Tapi yang hari ini ada itu ya memang rentenir itu. Iya. Artinya pinjaman dengan suku bunga yang dalam tanda kutip tidak bersahabat. Kemudian para nelayan ini tidak lagi punya kemerdekaan untuk bisa jual dengan harga yang pantas. Ya. Itu yang harus segera dilakukan. Yang kedua memang harus diinisiasi segera, harus ada terobosan untuk melakukan revitalisasi kaitannya dengan lingkungan laut kita. Saya kok segera harus ada inisiatif pembuatan perda di Jawa Timur ini kaitannya dengan perlindungan kawasan laut. Coba Mbak Nita lihat aja. Kalau kita mau alih fungsi lahan pertanian, itu perdanya sudah ada. Bahkan dilindungi oleh undang-undang kalau lahan itu lahan pangan berkelanjutan. Kalau dulu ada perda LP2B itu, lahan pertanian berkelanjutan. Sekarang ada perlindungan lahan pertanian itu, lahan pangan. Itu enggak mudah untuk alih fungsinya. Tapi coba lihat kita kawasan perikanan kita. Tambak-tambak, pantai-pantai ini begitu mudahnya mereka alih fungsi. Nah itu segera harus difikirkan ke depannya. Karena sektor ini masih menampung sekian ribuan warga yang masih menggantungkan hidupnya di sektor perikanan ini. Maka alih fungsi ya jangan gila-gilaan. Jangan gila-gilaan untuk mengalih fungsikan kawasan-kawasan pantai, kawasan-kawasan laut kita menjadi kawasan-kawasan industri. Kalau kondisinya kayak gini, ada kekhawatiran nggak sih Cak Qadir kalau nelayan kita tuh jumlahnya akan semakin turun? Ya pasti. Orang tidak sejahtera kan. Ya. Mana orang mau bertahan dalam kubangan yang tidak bisa mensejahterakan mereka. Minimal kalau orang tuanya bertahan menjadi nelayan hari ini, masih menjadi pelaku-pelaku perikanan, anaknya itu sudah tidak mau. Anaknya sudah tidak mau untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Karena apa ya? Tidak mensejahterakan. Nah kalau sampai itu hilang kan stabilitas nasional kan juga terganggu karena suplai ikan akan turun, produksi perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan produksi ikan juga turun dan lain sebagainya kan. Ya pasti akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional juga. Nah ini menarik Cak Qadir, kalau tadi saya sempat nanya pelaku nelayannya, pembudidaya ikannya, kemudian juga ibu-ibunya. Nah sekarang anaknya Cak Qadir. Anak sekarang mungkin kalau ditanya mau jadi YouTuber atau jadi nelayan atau pembudidaya ikan, kayaknya jawabannya YouTuber. Anda melihatnya seperti apa nih kondisinya sekarang anak-anak zaman now ini? Jadi memang
apa ya? Ya harus ganulah. Ini harus ada solusi lah. Saya kira YouTuber oke lah, tapi kalau boleh itu saya berharap jadi pelaku di perikanan juga YouTuber juga gitu. Dua-duanya. Artinya YouTube-nya ini berkaitan dengan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Ya meskipun YouTuber ini cukup menjanjikan, tapi kan tidak semua juga bisa sukses jadi bisa YouTuber. sukses jadi YouTuber kan begitu. Gak ada yang Tapi instan. kalau alam atas anugerah Allah ini kita kelola dengan baik, ekosistemnya kita jaga, itu sudah pasti akan memberikan income kepada kita. Justru kayaknya butuh tangan-tangan anak muda ya Cak Kodir ya? Ya pasti betul-betul kreatif yang lebih inovasi juga di sektor perikanan kita. Tapi anak-anaknya udah trauma mungkin ngelihat bapak ibunya yang mungkin kurang sejahtera. Ya itu PR-nya pemerintah. Itu PR-nya pemerintah. Sama kan di sektor pertanian pangan juga. Anak-anaknya mungkin sudah ngajak orang tuanya, tanahnya kita jual aja lebih cepat dapat uang. Daripada nanti saya melanjutkan bapak jadi petani, ya susah dapat uang. Nah, sama aja. Artinya memang harus ada perlindungan, harus ada harapan. Harus ada harapan di sana. Nah, sektor-sektor ini yang memang menjadi anugerah itu yang harus terus kita jaga. Baik itu pertanian, kelautan, peternakan kita, dan lain sebagainya. Harus ada harapan. Ini kata-kata yang menurut saya kuat sekali, harus ada harapan. Artinya kondisi laut kita masih bagus, masih bisa diperjuangkan gitu ya Cak Masih Kodir, bisa. Asal jangan terlambat pemerintah ini untuk segera menegakkan aturan. Satu contoh saja. Bakamla kita, keamanan laut kita itu kan agak sedikit melemah ketika melawan para nelayan-nelayan besar yang kemudian tidak taat dengan aturan. Baik itu penggunaan alat tangkap atau yang lain. Troll atau pukat harimau itu kan merusak ekosistem laut kita. Nah itu pemerintah harus tegas itu. Kalau enggak, ketika laut ini semua nelayan menggunakan alat tangkap pukat harimau itu atau troll itu tidak menyisakan, semua yang kecil-kecil itu keangkat. Nah kita belajar dari beberapa negara yang kemudian sukses mengelola itu kan diantaranya penegakan hukum, penegakan aturan. Aturan mainnya kayak apa, tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat-alat tangkap yang itu bisa merusak keberlangsungan ikan dan ekosistem ikan, ya ditegakkan itu. Biar yang memang kita ambil ini ya yang memang ikan-ikan sudah waktunya dipanen. Yang belum waktunya diangkat ke daratan ya jangan sampai ngikut. Tapi kalau alat-alat yang memang sudah diatur oleh undang-undang kita, oleh aturan regulasi kita, kemudian itu penegakannya tidak ada ya rusak semua. Apakah nelayan-nelayan memahami kondisi ini? Saya kira nelayan lebih paham banget nelayan. Mereka tahu kalau terumbu karangnya rusak, tidak ada lagi ikan yang mau bertelur di situ. Kalau ekosistem yang lain kayak mangrove dan lain sebagainya, akarnya sudah tidak bisa menunjam ke pantainya, maka juga tidak akan ada perkembangbiakan ikan atau satwa laut yang ada di sana. Sangat paham nelayan. Cuma mereka kan tidak memiliki kekuatan untuk menolak yang tadi saya sebut alih fungsi dan lain sebagainya. Itu yang kita pemerintah harus hadir melindungi mereka. Di samping hal-hal problem-problem yang lain tadi itu. Cuma memang ada keterbatasan di undang-undang yang baru ini kan 12 mil dari pantai sampai ke 12 mil itu kewenangannya ada di provinsi. Tapi izin pengelolaannya tidak di provinsi, ada di pusat. Jadi pusat tidak tahu kondisi di daerah kayak apa, keluarkan izin aja. Padahal itu sangat mengganggu keberlangsungan para nelayan dan pembudidaya ikan kita. Jadi peraturan pemerintah pusat sampai sejauh ini kayaknya masih belum melihat realita harus di lapangan. dievaluasi kalau saya. 12 mil itu berikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang tahu kondisi dan kebutuhan masyarakat
pesisir pantai. Jangan kemudian haknya itu hak kelolanya ada di provinsi, tapi izinnya tetap ada di kementerian. Kan kementerian, mohon maaf, kementerian kan belum tentu tahu, paham juga tentang daerah kita. Hari ini ada ketidakselarasan lah. Satu sisi hak kelolanya ada di provinsi, tapi pusat yang bisa mengeluarkan izin atas pemanfaatan ruang laut. Jadi Cak Qadir melihat ada komunikasi yang belum bersinergi dengan baik di sini. Iya, harusnya diselaraskan. Kalau memang hak kewenangannya diberikan ke provinsi, ke pemerintah daerah, maka seluruh yang ada keterkaitan dengan pemanfaatan 12 pantai sampai 12 mil itu berikan semua ke daerah hak kewenangan itu. Mengeluarkan izin, mengeluarkan siapa yang boleh mengelola, untuk apa dan lain sebagainya. Nah, pemerintah baru itu disesuaikan. Oh, jangan bangun industri yang tidak ada kaitannya dengan sektor perikanan. Kan menarik. Tiba-tiba jadi dok kapal semua. Ikannya mau dijual kemana itu nelayan? Nah, paling tidak kan ada industri perikanan yang masuk ke sana. Jangan dok kapal semua yang masuk di sana. Semakin cemar laut kita ini. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, Cak, hasilnya apakah menurun dari tahun ke tahun untuk hasil lautnya? Pasti. Menurun. Saya kemarin baru saja mengunjungi pelabuhan Sendang Biru yang ada di Malang. Itu curhatnya mereka. Kami ini kalau nelayan, kalau berangkat ngelaut, itu jauhnya itu sampai ke Ciamis sana. Itu baru kapal kita penuh. Coba kita bisa bayangkan nih, dari Malang ketemunya sampai ke Pangandaran Ciamis sana. Kalau ke timur itu sampai ke NTB, itu baru dapat ikan. Sejauh itu? Sejauh itu para nelayan kita itu. Ini karena apa? Ya karena ikan ini sudah tidak lagi tumbuh di pinggiran-pinggiran kita. Industrialisasi, saya bukan menolak industri, tidak, karena industri ini juga menyumbang PDRB yang utama. Juga dibutuhkan untuk pembangunan di Jawa Timur, tapi irisannya harus jelas. Mana kawasan industri, mana kawasan perikanan, mana kawasan pertanian pangan kita. Jadi semuanya itu terjaga dengan baik, itu aja. Skala 1 sampai 10, kondisi perikanan Jawa Timur khususnya, laut dan perikanan Jawa Timur, kira-kira perlu dibenahi, itu skalanya nomor berapa nih angkanya? Cak. Nanti kalau kecil saya dipikirnya terlalu pesimis. Tapi menurut saya sepanjang yang saya tahu, karena saya orang Pantura, sepanjang yang saya tahu sektor nelayan ini, kawasan-kawasan nelayan yang ada di Gresik, Lamongan sampai ke Tuban, itu rusaknya cukup parah. Cukup parah, mungkin di bawah 5 lah. Jadi kalau mau memperbaiki ya angkanya ya tidak sampai 5 mungkin. Jadi kalau nelayan bertahan sampai hari ini tuh mereka orang-orang hebat luar biasa. Orang-orang hebat. Orang-orang hebat atau pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang lain. Sehingga warga kita ini tetap bertahan pada hari ini yang bisa. Jangan lupa loh, nelayan ini urusan perut. Mereka bukan pengusaha, bukan ngambil ikan di laut besar-besaran dijual untuk memperkaya dirinya, enggak. Dia cukup ngambil ketika perahu kecilnya itu penuh, dianggap ini nanti cukup saya jual buat makan keluarga, buat biaya anak sekolah, buat simpanan, syukur-syukur kalau ada sakit dan lain sebagainya membutuhkan biaya-biaya mendadak, mereka punya tabungan dan sesederhana itu. Ini bukan pengusaha yang punya kapal di atas 30 feet atau 40 feet, bukan. Nelayan-nelayan tradisional yang perahunya kecil itu, yang memang ini urusannya perut. Ya, bisa makan besok aja udah alhamdulillah ya, Cak. Ini yang harus dijaga, difasilitasi, dibuatkan regulasi yang komprehensif sehingga mereka terlindungi betul. Baik dari sisi modal nelayan mereka, kemudian harga atau pasar dari hasil tangkapan mereka. Mana ada kostor yang kita siapkan secara cuma-cuma untuk memfasilitasi tangkapan mereka yang tidak bisa langsung dijual. Enggak ada, Bang. Jadi pihak siapa saja ini, Cak, yang harus hadir di sini dan solid kerjasamanya?
Ya pemerintah bersama swasta tentunya yang memang bergerak di sektor perikanan. Sesuaikanlah kalau bawa industri ke pinggiran pantai ya memang industri-industri yang ada hubungannya dengan ikan, dengan laut. Itu aja. Kan sesederhana itu sebenarnya. Oh, kami akan bangun perusahaan pengolahan ikan. Nanti hasil tangkapmu, hasil budidayamu bisa kirim ke perusahaan ini. Kan itu. Yang tidak Jawa Timur, ngomong Jawa Timur itu salah satu industri perikanan terbesar di Indonesia. Tapi hari ini suplai materialnya, suplai bahan bakunya ikan sudah bukan dari Jawa Timur, dari Indonesia Timur sana. Coba yang kita tahu perusahaan ikan di Pandaan itu, yang mengolah kakap ikan kakap itu sudah ada di Laut Jawa kita. Itu sudah dari kapal-kapal besar yang dari Indonesia Timur sana. Itu kan berarti ada problem tadi tata kelola, penjagaan lingkungan laut kita. Sehingga ikan-ikan yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Jawa Timur ini tidak lagi berkembang biak di laut kita. Itu aja. Jadi itu yang harus segera dilakukan. Kalau agar nantinya kebijakan atau bantuan-bantuannya tepat sasaran, Cak? Kalau saya itu gini berpikirnya Mbak Nita, mohon maaf ya, barangkali mereka ini para nelayan, para petani itu kan dikurangi beban hidupnya, itu sudah bantuan bagi mereka. Kita pastikan anak-anak mereka biaya pendidikannya itu dibantu full oleh pemerintah. Artinya tidak ada lagi nelayan yang kemudian terbebani oleh biaya pendidikan anak-anaknya. Dijamin di seluruh, kalau di Gresik tidak ada problem karena sudah UHC. Artinya sudah health coverage, semua sudah di-cover untuk kesehatannya melalui anggaran APBD-nya. Banget nih Gresik nih. Gresik sudah UHC lebih dulu. Sudah sekian tahun sejak saya jadi ketua DPRD Gresik. Itu sudah sejak pertama Mas Yani dilantik jadi bupati, tidak berselang lama kita yes untuk UHC. Semua tercover. Nggak salah, ini intermezzo sedikit ya, nggak salah beliau ini Cak Qadir itu pernah mendapatkan anugerah ya, jadi kayak penghargaan gitu pemirsa sebagai ketua DPRD paling aspiratif ya, jadi bisa dilihat. Mergo seneng ngopi kok. Bisa dilihat. Jadi kalau itu dikurangi beban kebutuhan hidup mereka dikurangi, saya kira itu kemudian difasilitasi mereka, yaitu tadi ada koperasi khusus nelayan, ada bantuan alat tangkap yang memang beramah, ada bantuan untuk perbaikan lingkungan lautnya, yang lebih konkretnya begitu. Di Jawa Timur senang, cuma tidak terlalu, ini harus ditingkatkan. Karena nelayan itu mungkin teman saya Mas Nailun ini lebih paham karena orang laut itu, orang pesisir. Kan ada jadwal gitu loh. Ada jadwal kapan nelayan kapan ngelaut, kapan berhenti, kapan ngelaut, kapan berhenti, itu bulan-bulannya. Apakah ini anginnya bersahabat, cuacanya bagus, ikan lagi merapat ke pinggiran dan sebagainya, para nelayan itu ada. Nah, di sela-sela itu di Jawa Timur ada program pembersihan dan perbaikan bantaran pantai. Yang pekerjaannya itu dari nelayan. Tapi ini anggarannya masih kecil. Maka ini kita tingkatkan agar kemudian terserap ketika para nelayan kita tidak punya kesempatan untuk melaut karena cuaca dan lain sebagainya, mereka tetap bisa dipekerjakan oleh pemerintah dan mereka tetap mendapatkan income untuk kebutuhan keluarganya. Wah. Itu ada di Jawa Timur. Siap. Pak Isa, kepala dinasnya Pak Isa itu keren. Tapi saya bilang gini, Pak, kalau cuma sekian ya terlalu kecil. Maksudnya ini diperbanyak. Biar bantuan, kalau ngomong bantuan tepat sasaran itu ya itu yang tepat itu. Meringankan beban hidup mereka dari sisi pendidikan anak-anaknya kita jamin, kesehatannya asuransikan dengan baik. Kemudian kita bantu dengan bantuan alat tangkap dan lain sebagainya, saya kira itu sudah banyak. Jadi kalau bantuan alat tangkap itu diaplikasikan di seluruh wilayah Jawa Timur, kayaknya hasilnya akan lebih maksimal ya, Cak ya? Ya mengurangi lah, minimal mengurangi beban mereka.
Karena alat-alat tangkap mereka ini kan alat-alat yang cukup sederhana. Dan itu mudah ketika laut seperti laut kita ini sudah banyak kerusakannya, itu akan mudah rusak juga. Jadi kemarin ada bantuan mesin kapal yang kecil itu, yang itu bagus untuk nelayan tradisional. Meringankan mereka ketika mesinnya rusak, mereka tidak punya anggaran, mereka dibantu oleh pemerintah, kemudian dia bisa tetap jalan. Di samping bantuan-bantuan untuk pembudidaya juga sudah banyak sih di Jawa Timur ini. Cuma itu tadi, jangan sekali tanam langsung besoknya hilang. Jadi langsung bisa diserap kayaknya ya idenya Cak Qodir untuk ini semuanya dilakukan di seluruh Jawa Timur karena hasilnya paling tidak bisa membantu para nelayan. Nah kalau untuk anak mudanya sendiri Cak Qodir, apa kira-kira ya yang bisa dilakukan generasi muda juga turut peduli terhadap budidaya ikan kita dan juga kehidupan nelayan dan kehidupan perikanan Indonesia lah? Anak muda itu kan identik dengan tantangan ya. Kalau mulus-mulus saja kan kurang keren ya tantangan. Saya berharap anak-anak muda ini ada satu pelatihan, utamanya di kawasan-kawasan nelayan memang. Ada pelatihan untuk budidaya. Ini yang harus terus dikenceng nih. Kemudian ada bapak asuh, ada mitra yang memang dibangun oleh pemerintah kepada mereka. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah anak-anak muda, karena anak-anak muda ini dia akan siap bertarung ketika memang di depan matanya itu ada harapan untuk sukses. Kalau tidak begitu sulit. Maka bangun kemitraan anak-anak muda ini dengan beberapa industri perikanan kita. Mereka biar menjadi pembudidaya, menjadi pengembang perikanan-perikanan itu di daerahnya masing-masing. Kemudian ada mitra dengan industri-industri pengolahan ikan. Itu mereka akan lebih menjanjikan. Jadi diberi harapan. Betul, gitu ya Cak betul. ya. Jadi mereka akan bergerak sendiri sebetulnya. Dan tingginya perusahaan industri ikan di Jawa Timur itu harusnya dijadikan modal oleh pemerintah daerah untuk jejaring kemitraan dengan para pemuda-pemuda kita. Bunga, Manyar hampir habis lah. Bunga, Sedayu, Lamongan, Paciran, Tuban itu masih luar biasa. Dan itu anak-anak mudanya diajak, diperkenalkan bahwa kita punya industri perikanan yang cukup besar kebutuhannya, jenis ikannya apa, kemudian dibintek mereka, dibimbing, didampingi, kalau perlu diberikan akses modal kepada bank-bank kita, Bank Jatim ataupun UMKM Jatim itu untuk mereka bisa bekerja. Ada kemitraannya, yang utama itu harus dibangun kemitraan. Anak muda hari ini kalau tidak punya harapan ya pasti lebih baik jadi YouTuber. Jadinya itu tadi. pesimis. Meskipun jadi YouTuber juga belum tentu dapat uang juga. Terakhir Cak, pesan untuk pemirsa TV 9, nelayan, anak muda, pemerintah, boleh silakan disampaikan Cak Qodir. Kalau bagi nelayan tetap semangat, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Tetap kita jaga, kita rawat bersama-sama karena di situ menjadi sumber penghidupan kita. Maka tetap semangat saja. Bagi pemerintah terus diperhatikan bagaimana ada regulasi, ada aturan, ada tata kelola yang lebih komprehensif sehingga menjamin mereka, keberlangsungan mereka untuk tetap bisa menjadi pembudidaya maupun nelayan tradisional. Anak-anak muda juga sama. Di Jawa Timur itu salah satu industri perikanan yang terbesar di Indonesia. Ini ada peluang yang cukup luas, ada peluang yang cukup tinggi, maka ayo jejaring kemitraannya dengan mereka, anak-anak muda menjadi pembudidaya ikan yang mandiri, top. Nanti kalau ada kesulitan dengan modal dan lain sebagainya, pemerintah akan hadir di sana. Pokoknya ada kemauan.
Manjada wajada. Manjada wajada, mantap. Matur nuwun Cak Qodir, waktunya, insight-nya. Monggo ngopi dulu. Siap. Cak Qodir, terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast Ruang Publik TV 9. Pemirsa, para nelayan dan khususnya seluruh pemirsa TV 9 ya, kita paham bahwa air atau laut ini tidak hanya sekedar hamparan air, tapi laut itu juga sumber kehidupan. Jadi kita harus percaya itu sumber kehidupan ya. Dan juga sumber obrolan yang asik juga sih pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast Ruang Publik TV 9 berikutnya. Saya Nita Lena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Acara ini dipersembahkan oleh